sahabat Cafe Terapi Kampung NLP yang juga berbahagia. Mungkin kita pernah mendengar sebuah kata pepatah, sebuah pameo, sebuah kata-kata bijak ya, yang mengatakan bahwa hidup ini ibarat roda. Jadi ibarat roda, maka kehidupan ini senantiasa selalu berputar. Satu kali mungkin kita berada di posisi yang di atas, di kali yang lain kita mungkin ada di samping, bahkan mungkin bisa jadi kita pernah berada di bawah. Jika kita menyadari filosofi kehidupan, wheel of life seperti itu, sebenarnya kehidupan kita akan berjalan dengan baik-baik saja. Sebenarnya everything is okay. Namun beberapa di antara kita kadang-kala tidak sanggup memaknai filosofi ini dengan baik, sehingga mereka merasa bahwa diri mereka memiliki masalah. Ada lagi bahkan yang lebih dari itu, mereka merasa bahwa kehidupan mereka adalah sebuah musibah. Saya mengajak Anda untuk mengupas kedua istilah ini. Masalah itu apa, musibah itu apa, dengan pikiran terbuka. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Cafe Terapi Kampung NLP yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Hari Dewanto. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai masalah versus musibah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah masalah. Jika mengacu pada apa yang pernah dikatakan oleh Stan James, seorang pakar NLP yang kemudian merumuskan sebuah teknik yang luar biasa yang disebut dengan timeline, dia pernah berkata bahwa a client is just a client because they are not a rapport with themselves. Maksudnya apa dari quote ini? Jadi seseorang dianggap menjadi klien dari hipnoterapi, klien dari psikolog, klien dari mungkin teater gitu. Karena saat itu dia sedang tidak menjalin hubungan yang baik dengan dirinya. Atau istilah kerennya, dia sedang mengalami disosiasi. Dia terpisah dari dirinya. Karena dia sedang terpisah, maka dia mengalami sesuatu gangguan di dalam pikirannya yang kemudian membawa dia pada para psikoterapis untuk mengharapkan bantuan. Jika menurut teori self-discrepancy yang dikembangkan oleh Edward Tony Higgins pada tahun 87, pada dasarnya di dalam tubuh kita, di dalam tubuh setiap manusia itu terdiri dari minimal dua entitas, dua aku atau dua diri. Diri pertama biasanya disebut sebagai diri aktual, diri kedua diri ideal. Diri aktual itu merupakan diri dengan standar yang diinternalisasi berdasarkan pengalaman hidup kita. Jadi segala sesuatu yang pernah kita alami kemudian menghasilkan standar-standar tertentu berdasarkan skema-skema atau tema-tema tertentu di masa lalu, itu akan menjadikan atau membentuk sebuah diri. Nah, diri itu disebut sebagai diri aktual. Sementara diri ideal atau aku ideal adalah segala sesuatu yang menurut kita sekarang ini seharusnya sudah kita capai. Jadi ada sebuah standar baru yang ingin dicapai. Meskipun belum tercapai, itu disebut sebagai diri ideal. Nah, sahabat Cafe Terapi Kampung NLP yang berbahagia, istilah masalah nanti akan muncul ketika diri ideal dan diri aktual itu kemudian memiliki jarak yang signifikan atau bisa dikatakan mulai terpisah. Semakin jauh jarak antara diri aktual dengan diri ideal, maka akan semakin bermasalah seseorang. Nah, masalah-masalah ini biasanya muncul dalam bentuk emosi-emosi negatif. Maka semakin jauh jarak diri aktual dengan diri ideal, semakin negatif pula emosi yang kemudian bermunculan di dalam diri seseorang yang merasa memiliki masalah tadi. Nanti menurut teori psikologi, ketika emosi negatif itu dibiarkan berlarut-larut,
dia akan bermetastase atau muncul dalam 3 fase. Fase pertama biasanya masih berupa fase uring-uringan. Ini mohon maaf, no offense, dia hanya terjadi pada remaja putri atau kepada ibu-ibu, apalagi ketika mereka sedang mengalami PMS, ya, mengalami gangguan menstruasi. Gitu. Tidak tahu kenapa, tanpa alasan yang jelas, di dalam pikiran dia, diri ideal dan diri aktual itu terpisah. Entah karena apa. Maka kemudian seharian itu uring-uringan. Semua jadi salah gitu. Orang-orang yang di sekitarnya semua akan diserang. Seolah-olah si orang ini menjadi melihat semua orang itu musuhnya. Dia siap berperang. Itu fase pertama. Nah, jika fase pertama ini tidak segera diselesaikan, maka fase kedua muncul. Fase kedua berupa mimpi buruk, sahabatku semua. Jadi ketika tidur, pikiran-pikiran negatif itu tidak diselesaikan, emosi-emosi negatif itu tidak selesai, dia akan muncul menjadi mimpi buruk. Nah, mimpi buruknya juga tidak jelas dan tidak harus sesuai dengan apa yang diuring-uringkan di dalam keseharian itu, gitu. Keselnya nggak jelas, mimpinya dikejar hantu, dikejar leak, dikejar debt collector, dikejar zombie, bisa jadi seperti itu. Kemudian ketika fase kedua juga tidak diselesaikan, maka akan muncul fase ketiga yang bisa lebih berat lagi karena sudah mempengaruhi kesehatan fisik. Biasanya kondisi ini dikenal sebagai psikosomatik. Psiko pikiran, soma itu tubuh. Jadi gangguan kesehatan di dalam tubuh secara fisik yang diakibatkan oleh psikologis, yang diakibatkan oleh emosi-emosi negatif. Jadi kita bisa membayangkan bahwa seseorang yang merasa memiliki masalah karena terpisahnya diri aktual dan diri ideal tadi, kemudian tidak diselesaikan, bisa berakibat fatal, yaitu menjadi sakit. Tentunya Anda pengen tahu bagaimana cara menghindarkan atau menyelesaikan situasi ini ketika kemudian memang sudah terjadi pada diri kita. Jawabannya simpel, teman-teman. Jelas sekali kalau diri ideal di sini, diri aktual di sini menjadi masalah, maka somehow entah bagaimana mereka harus disatukan. Nah, cara menyatukannya tentunya ada 3. Yang pertama, diri aktual. Ini naik mendekati diri ideal. Ya, tentunya akan banyak sekali nanti effort, dana segala macam. Karena diri ideal harus mengikuti. Atau diri idealnya yang mendekati diri aktual, menurunkan standar, gitu ya. Maka mereka akan bersama-sama. Atau mungkin bisa jalan tengah, win-win solution. Ya, yang ini ke tengah, yang ini ke tengah. Nah, sebagai contoh nyata, suatu hari saya pernah menangani klien, seorang ibu yang didiagnosis oleh dokter mengalami kanker lidah. Jadi kalau mau dibilang, diri aktualnya adalah, kalau kata dokter itu kanker lidah, sakit lah namanya. Namun diri idealnya tidak bisa menerima karena dia ini merasa hidupnya sehat, ibadahnya taat, maka secara idealnya semestinya dia sehat, gitu. Jadi ketika dia tidak bisa menerima, mengalami penyangkalan dari diagnosis dokter tadi, bukannya sembuh, dia malah jadi semakin kacau, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, selalu dibayang-bayangi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ada masalah di dalam dirinya. Kenapa masalah muncul? Karena diri aktual dan diri ideal terpisah. Maka ketika datang kepada saya, saran saya pertama kali adalah akseptasi atau menerima. Menerima artinya apa? Diri aktualnya sakit, maka diri idealnya menyadari, menerima bahwa oh iya ini sakit, maka ini didekatkan. Nah, sakit ini bisa jadi adalah sebuah teguran, sebuah apapun dari Yang Maha Kuasa yang bisa diambil hikmahnya. Jadi kita menerima. Kemudian ketika dengan 1 dan 2 teknik, dia mau menerima. Ketika kemudian pulang, suaminya yang menceritakan, karena kebetulan suaminya itu sahabat saya, makannya jadi enak, tidurnya jadi nyenyak.
Apakah sudah sembuh? Belum. Tapi minimal di dalam pikirannya masalah itu hilang. Nah, setelah itu kemudian mulailah dia mengikuti anjuran-anjuran dokter, segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana penyembuhannya ketika merasa sakit, apa yang harus dilakukan. Itulah yang namanya diri aktual mulai mendekat kepada diri ideal. Yang ketika nanti mereka bertemu lagi dalam kondisi yang betul-betul ideal, yaitu sehat, kondisi itulah yang disebut sebagai kondisi kesembuhan. Sebenarnya teman-teman, itu contoh, salah satu contoh, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ketika diri ideal dan diri aktual itu selalu bersama-sama menandakan bahwa diri kita baik-baik saja adanya? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kenapa demikian? Kita akan menjawab iya ketika diri ideal dan diri aktual itu berada di tempat yang sama dan kondisi yang kita alami itu selaras atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, dan atau bahkan mungkin kesehatan. Contoh lagi yang tadi ya. Kalau tadi kan jelas ya antara sakit dan sehat. Sekarang mungkin contohnya begini. Suatu hari Anda mengalami gejala-gejala flu lah, ditandai dengan demam tinggi, batuk, bersin berulang. Ini berarti diri aktual Anda pada suatu hari tadi. Nah, di hari yang sama, Anda memiliki jadwal meeting dengan klien Anda pada siang harinya, let's say jam 1 siang. Itu diri ideal Anda. Nah, dengan kondisi sakit ini, maka kalau Anda memaksakan untuk menghadiri meeting tadi, terjadilah sebuah masalah, yaitu diri aktual Anda akan memaksa diri idealnya, ya dalam hal ini adalah pola sistem pertahanan tubuh, untuk menghijack Anda, membajak Anda, sehingga ketika Anda memaksakan diri dalam kondisi yang tadi, flu tadi, malah bisa jadi Anda bed rest, sakit. Karena itu adalah pola pertahanan tubuh sebenarnya. Jadi bagaimana cara menanganinya? Cara menanganinya adalah diri idealnya mesti mengalah. Dengan paling tidak melakukan rescheduling lah, penjadwalan ulang. Mungkin menjadi sore malam ketika kondisi sudah memungkinkan, atau mungkin esokan harinya, atau mungkin bisa minggu depan. Toh itu meeting yang itu hanya sebuah pertemuan gitu. Lebih penting adalah kesehatan dan kehidupan kita saat itu. Nah, ketika kemudian diri idealnya mengalah akan bertemu, maka disitulah terjadi tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah di sini, baik-baik saja. Beda halnya ketika kemudian bertemunya diri ideal dan diri aktual itu pada ranah yang kita contohkan hal yang berhubungan dengan kesehatan lagi. Mohon maaf bagi para smokers ya, bagi para perokok. Diri aktualnya perokok itu adalah saat ini menikmati rokok, di mana rokok itu sebenarnya racun. Diri aktualnya, ya. Kalau kita ngomongin diri ideal, di dalam hati kecil para perokok itu sebenarnya mereka sadar, mereka tahu bahwa yang dihisapnya itu racun. Jadi sebenarnya ada was-was juga. Nah, tapi karena sebuah kebiasaan yang berlangsung lama, diri ideal ini mendekat kepada diri aktual, yaitu membiarkan dirinya diracun. Maka saat itu tidak ada masalah. Ketika dia merokok pun dia merasa tidak ada masalah, everything is okay. Padahal kita tahu itu pembunuhan berencana terhadap dirinya sendiri. Ini yang saya bilang tadi, ketika jawabannya menjadi tidak, ketika bertemunya diri ideal dan diri aktual itu tidak selaras dengan salah satu dari yang saya sebutkan tadi, moral, agama, hukum, atau bahkan kesehatan. Contoh yang lain. Saya nggak perlu minta maaf kepada para koruptor. Ada orang ya yang kemudian memiliki jabatan dan memanfaatkan jabatannya itu untuk mengambil uang negara. Berarti dia koruptor. Diri aktualnya dia sekarang adalah koruptor. Ya.
pelaku korupsi. Kalau kata Cak Lotong, definisi dari koruptor adalah seseorang yang melakukan korupsi dan tertangkap. Karena kalau tidak, dia pejabat. Nah, pejabat ini diri idealnya. Diri idealnya dia ini seorang pejabat. Yang namanya pejabat melayani rakyat. Seharusnya terpisah. Sehingga dia punya masalah. Tapi karena lagi-lagi entah atas dasar apa, alasan apa, kebiasaan apa, diri ideal ini mendekat kepada diri aktual. Sang pejabat yang harusnya melayani rakyat mendekat kepada diri aktual, yaitu koruptor. Terjadi transformasi dari pejabat menjadi penjahat. Maka mereka merasa everything is okay. Saya kan sudah bekerja puluhan tahun. Saya layak mendapatkan ini. Dalam pikiran jahatnya, saya layak mengkorupsi uang negara. Maka tidak terjadi masalah. Dia meskipun sudah korupsi, merasa hidupnya baik-baik saja. Dia masih bisa melakukan ibadah agamanya dengan tenang gitu ya. Masih bisa hidup dengan keluarganya, memberi makan anak istrinya dengan tenang, masih bisa berlibur dengan tenang. Merasa tidak punya masalah. Nah, ini bertemunya diri ideal dan diri aktual yang tidak benar. Seharusnya ini masalah. Sahabat Cafe Terapi Kampung NLP yang berbahagia, contoh lain lagi. Karena nanti begini, apakah tidak punya masalahnya seseorang itu selalu baik-baik saja? Kita jawab setelah ini ya. Contoh, saya pernah punya klien, anak kecil duduk di kelas 4 SD. Menurut orang tuanya, anak ini masih ngompol. Kemudian kalau minta sesuatu tidak diberikan, dia akan menangis sampai berguling-guling. Bahkan dia pernah tidak naik kelas, tapi dia merasa tidak punya masalah. Jadi ketika saya tanya, Dek, kamu masih ngompol diri aktual? Iya Om. Enggak malu diri ideal? Enggak. Oh oke. Terus kamu tidak pengen main tidur di rumah kawan camping gitu? Kalau ngompol kan nanti ketahuan mereka. Enggak juga. Enggak risih. Enggak. Kok bisa? Lah kalau ngompol kan diganti sama mama. Jadi enggak ngerasa risih gitu ya. Nah, teman-teman di sini kelihatan bahwa diri aktualnya ini atau diri ideal ini mendekat kepada diri aktual, di mana ngompol pun jadi nggak masalah. Nah, untuk anak yang seperti ini kemudian dia diminta untuk diterapi, saya mengatakan saya tidak bisa menterapi anak ini. Kenapa? Anak ini tidak pernah punya masalah dengan perilakunya. Jadi bagaimana cara menterapinya? Usik harga dirinya, usik kediriannya sehingga dia punya masalah. Atau kalau mengikuti teori self discrepancy, jauhkan diri ideal dari diri aktual. Sehingga kemudian dia punya sebuah idealisme, sebuah keinginan bahwa di kelas 4 SD ini seharusnya aku sudah bisa tidur tanpa ngompol. Nah, kalau sudah muncul masalah begitu, baru nanti bisa kita lakukan terapi. Ya kan? Tentunya terapinya tidak dengan mendekatkan lagi diri ideal pada diri aktual, tapi mendekatkan diri aktual pada diri ideal. Yang lagi-lagi itulah yang nanti disebut sebagai kesembuhan atau kenormalan. Nah, itu kira-kira kalau ngomongin masalah gitu ya. Sekarang kita bahas istilah kedua, yaitu musibah. Apa pula musibah itu? Sahabat Cafe Terapi Kampung NLP yang berbahagia, ada sebuah pepatah lawas yang mengatakan bahwa sebuah perahu itu berada di dalam kungkungan air yang sangat banyak. Tapi dia tidak pernah tenggelam. Dia hanya tenggelam ketika dia membiarkan air mulai memasuki lambungnya atau memasuki ke dalam perahunya. Setali tiga uang dengan pepatah ini sebenarnya kondisi manusia juga tidak sedang berada dalam keadaan musibah ketika seseorang itu bisa menerima situasi yang sedang terjadi di hadapannya. Di dalam istilah NLP, sesuatu yang sedang terjadi di hadapan kita disebut sebagai realitas eksternal atau RE, atau disebut kenyataan. Sementara segala sesuatu yang terjadi di dalam pikiran kita itu disebut sebagai realitas internal atau keyakinan. Jadi sebenarnya
Musibah hanya terjadi ketika keyakinan tidak bisa menerima kenyataan hidup. #EA. Ya, kira-kira ya. Artinya apa teman-teman? Banyak orang yang dalam kesehariannya menurut orang lain itu musibah. Tapi ketika dia bisa menerima, maka itu tidak menjadi musibah. Bahkan mungkin bisa menjadi berkah. Contoh, di daerah-daerah yang langganan banjir, itu setiap musim hujan turun, air yang menggenangi rumah mereka itu bukan semata kaki lagi, bisa 2 meter. Yang bagi beberapa orang air semata kaki saja, bagi saya di Bogor, air masuk ke rumah semata kaki, itu saya udah nggak bisa menerima. Artinya kenyataan itu berlawanan dengan keyakinan saya, bahwa Bogor itu daerah tinggi, yang tidak boleh banjir, maka itu musibah bagi saya. Tapi di beberapa daerah di Jakarta, yang mereka kemudian sudah terbiasa, maka keyakinannya begitu musim hujan, kenyataan sebentar lagi banjir. Ya sudah, saya terima saja. Ada hikmah di dalam banjir itu, yaitu saya bisa istirahat di rumah dan berdatangan bantuan sangat banyak. Loh, malah terjadi konversi dari musibah menjadi berkah. Sahabat Cafe Terapi Kampung Indonesia yang berbahagia, saya akan mengajak membahas musibah ini dalam kerangka teori yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Saya akan merujuk bukunya Viktor E. Frankl, sang perumus logoterapi, yang berjudul Mind Search for Meaning. Jadi Frankl ini seorang psikolog yang menjadi penyintas, atau dia survive, dia selamat dari 3 kamp konsentrasinya Nazi. Kita tahu dalam sejarah kamp konsentrasi Nazi merupakan salah satu kamp konsentrasi yang paling kejam, tidak manusiawi, di mana di sana banyak sekali terjadi pembantaian umat manusia. Orang-orang yang sudah dijebloskan ke penjara Nazi itu sebagian besar kalau tidak mati, dia pengen mati, bunuh diri, atau gila. Kenapa? Karena saat itu menurut Frankl, mereka kehilangan makna hidupnya. Sementara si Frankl justru bertahan hidup, dia menawarkan diri menjadi relawan untuk mengobati, minimal mendampingi orang-orang yang kehilangan makna hidup ini. Dengan cara mendampingi orang-orang ini, dia mendapatkan makna hidupnya. Bahwa aku ini berguna minimal untuk menolong mereka. Dengan cara ini dia terbukti survive dari 3 kamp konsentrasi, bahkan berhasil menulis beberapa buku, bahkan merumuskan ilmu terapi yang luar biasa yang disebut dengan logoterapi. Logo di sini artinya meaning atau makna. Jadi istilah kerennya meaning in suffering. Meskipun menderita selalu mendapatkan hikmahnya. Ada kata-kata mutiara dari Frankl yang sangat menginspirasi diri saya, yang mengatakan kita tidak dapat menghindar dari penderitaan, tapi kita dapat memilih cara mengatasinya, menemukan makna di dalamnya, dan melangkah maju untuk sebuah tujuan baru. Nah, sahabat Cafe Terapi Kampung Indonesia yang berbahagia, sebagai manusia yang tercipta sebagai makhluk yang paling sempurna, maka kita tidak boleh kehilangan harapan. Musibah hanya akan berhasil menghampiri kita ketika kita sudah kehilangan harapan, kehilangan tujuan hidup kita. Karena saat itu keyakinan kita tidak lagi bisa menerima kenyataan yang muncul di hadapan kita. Maka ketika tujuan lama sudah tidak lagi relevan, sudah tidak lagi bisa kita capai, saya mengajak Anda untuk mencari atau menemukan tujuan-tujuan baru. Nah, penting. Setelah NLP kita bisa menyusun dalam bentuk WFO, Will Form Thought. Nah, karena hidup ini punya makna, maka itulah salah satu cara yang perlu kita percaya, yaitu menimbulkan atau memunculkan makna. Semoga video ini juga memiliki makna untuk Anda semuanya, dan kita jumpa lagi di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan tetap semangat.